Bandar Jaya Timur terletak di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, merupakan daerah yang berkembang dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani, PNS, buruh, wira swasta, serta peternak. Sebagai pusat bisnis di Kabupaten Lampung Tengah, karena posisinya yang strategis menjadikan Bandar Jaya Timur daerah transit paling ramai dilintasi. KKN Mandiri Putra Daerah demi mencegah penularan COVID-19, saat ini saya menjalani kegiatan KKN di daerah domisili yaitu Bandar Jaya Timur. Saya mengangkat beberapa permasalahan yang ada di Bandar Jaya Timur di tengah pandemi COVID-19. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan diri ketika sedang berada di luar rumah di tengah keadaan COVID-19 ini. Permasalahan yang kedua adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks tersebar melalui media sosial yang dapat membawa dampak yang cukup serius bagi setiap orang. Kedua masalah tersebut saya ambil dan berupaya mencari jalan keluar dengan melaksanakan program kerja KKN. Sebagai bagian dari kepedulian terhadap ancaman COVID-19, mahasiswa KKN melakukan pembagian paket kesehatan berjumlah 150 paket yang berisi masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan brosur. Proses pembuatan paket kesehatan dilakukan dengan pengemasan, pembuatan brosur kesehatan, serta pembuatan hand sanitizer yang diproduksi mandiri oleh mahasiswa KKN. Selanjutnya, adanya pemasangan logo KKN Unila saat pengemasan terakhir. Pembagian paket kesehatan dilakukan secara 3 tahap. Pertama, pembagian paket kesehatan kepada masyarakat luas. Mahasiswa KKN membantu aparat setempat dalam kegiatan razia masker di Plaza Bandar Jaya. Masih banyak warga yang didapati tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga mahasiswa KKN memberikan sosialisasi tentang COVID-19. Kedua, pembagian paket kesehatan kepada para lansia. Kami mendatangi RT setempat guna pendataan para lansia. Setelah itu, kami mendatangi satu persatu rumah warga. Yang terakhir, kami membagikan paket kesehatan kepada aparat desa di kantor Kelurahan Bandar Jaya Timur. Daerah Bandar Jaya Timur masih kurang memadai pelang nama jalan sebagai petunjuk jalan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelang nama jalan dan mengabaikan pelang jalan yang sudah rusak. Oleh sebab itu, mahasiswa KKN membantu pihak kelurahan dalam membuat pelang nama jalan agar masyarakat lebih mudah dalam mengenali nama jalan. Pemasangan pelang nama jalan kami lakukan di titik pusat utama Jalan Bandar Jaya Timur agar eksistensi mahasiswa KKN bisa dilihat oleh banyak masyarakat. Dalam rangka ikut berkontribusi dalam persoalan pembangunan sosial dan lingkungan sebagai prokja tambahan, mahasiswa KKN melakukan gotong royong membantu masyarakat Bandar Jaya Timur untuk membuka jalan menuju TPU baru di Kelurahan Bandar Jaya Timur. Kegiatan ini melibatkan pihak kelurahan beserta aparat kepolisian terkait rencana pembangunan TPU yang terencana, terarah, efektif, dan efisien dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, sosial, budaya, dan asas-asas penggunaan serta pemanfaatan tanah. Saya berharap program yang telah dilaksanakan di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan meskipun KKN telah selesai. Desa Paguyuban merupakan desa yang berada di Kecamatan Walima, Kabupaten Pesawaran. Kondisi geografis desa ini, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Raja dan Desa Pepondoh, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidodadi, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sindang Garut. Desa ini terbagi menjadi 7 dusun, yaitu Dusun Guyuban, Dusun Guyuban Tengah, Dusun Pertanian 1, Dusun Pertanian 2, Dusun Pengayunan, Dusun Mekarsari, dan Dusun Sidomulyo. Sebagian besar masyarakat
di Desa Paguyuban berprofesi sebagai petani. Karena lahan sawah di Desa Paguyuban tergolong masih cukup luas. Sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang yang menjual hasil bumi di pasar mingguan, menjadi pegawai negeri, serta banyak anak muda yang bekerja di perantauan. Desa Paguyuban merupakan desa dengan dua kebudayaan, yakni suku Lampung dan suku Jawa. Masing-masing suku masih aktif dalam melaksanakan budayanya masing-masing. Desa Paguyuban juga memiliki fasilitas desa yang sudah cukup memadai. Di antaranya, memiliki 1 pendidikan anak usia dini, 1 perpustakaan desa, 1 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 4 masjid, 2 musola, 1 pasar, dan 1 balai pertemuan atau gedung serbaguna. Di Desa Paguyuban ini, kami memiliki 2 program kerja utama, yaitu Rumah Belajar dan Desa Sehat. Untuk program kerja Rumah Belajar, di mana kami mengadakan bimbingan belajar, mengaji, serta mengadakan lomba-lomba islami. Kami melaksanakan program kerja ini karena anak-anak di Desa Paguyuban hanya mendapatkan sedikit jam pembelajaran, secara tatap muka maupun dalam jaringan. Kami ingin membantu anak-anak memahami materi dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, program kerja Desa Sehat. Untuk program kerja Desa Sehat ini sendiri, di Desa Paguyuban kami mengadakan sosialisasi terkait bahaya demam berdarah serta cara mencegahnya. Dikarenakan beberapa waktu lalu banyak masyarakat Desa Paguyuban yang terkena penyakit demam berdarah. Pekon Semarang Jaya terletak di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Pekon Semarang Jaya pada sebelah utara berbatasan dengan Fajar Bulan, sebelah selatan berbatasan dengan Sumber Alam, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Terang, dan sebelah barat berbatasan dengan Sidodadi. Pekon Semarang Jaya memiliki luas 18.993,25 hektar. Memiliki jumlah penduduk 2.286 orang yang terdiri dari 684 kakak. Sebagian besar penduduk Semarang Jaya merupakan petani. Pekon Semarang Jaya berjarak 193 km dari Bandar Lampung dan berjarak 59 km dari Liwa. Fasilitas yang terdapat di Pekon Semarang Jaya meliputi kantor pemerintahan Pekon, sekolah, masjid, pondok pesantren, puskesmas, dan lain sebagainya. Masyarakat Pekon Semarang Jaya tergolong heterogen, dengan mayoritas penduduk beretnis Jawa dan sebagian lainnya beretnis Semendo, Sunda, Lampung, Batak, dan lain sebagainya. Pertanian merupakan salah satu sektor penting yang ada di Pekon Semarang Jaya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan akan pangan keluarga perlu diperhatikan. Di samping itu, dengan luas pekarangan kurang lebih 23 hektar, pemanfaatan pekarangan di Semarang Jaya belum optimal. Oleh karena itu, kami melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dengan menanam sayur di polybag dan pengenalan hidroponik sederhana. Pengetahuan mengenai hidroponik di masyarakat Pekon Semarang Jaya masih minim. Oleh karena itu, kami mengenalkan praktik hidroponik sederhana yang dapat ditiru oleh masyarakat dengan bahan-bahan yang dapat diperoleh di rumah tangga. Selain kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian sederhana, kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang hidroponik sederhana dan cara pembuatan pestisida nabati, serta praktik pembuatan kompos. Kedua, kalau tanah itu ditanami, lama-kelamaan nutrisi di dalam tanah itu akan habis. Nah, apabila kita tanami, hasilnya pasti tidak akan setinggi hasilnya. Kegiatan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik bertujuan untuk mengurangi sampah organik yang berasal dari limbah rumah tangga sehingga dapat dijadikan bahan pembuatan kompos yang lebih bermanfaat.
Kelurahan Kupang Teba merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Luas Kelurahan Kupang Teba seluas 76 hektar. Kelurahan Kupang Teba berbatasan dengan Kelurahan Sumur Batu di utara, Kelurahan Kupang Raya di timur, Kelurahan Gunung Mas di selatan, dan Kupang Kota di barat. Jumlah penduduk di Kelurahan Kupang Teba adalah 10.344 jiwa dan mayoritas bekerja sebagai buruh dan pedagang. Adapun program kerja yang dilaksanakan adalah membuat wastafel dengan keran otomatis dengan tujuan mengurangi penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, penyuluhan kesehatan. Adapun penyuluhan yang dilakukan, pertama penyuluhan mengenai COVID-19, yang kedua tentang gizi, yang ketiga pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan terfokuskan pada kegiatan mencuci tangan. Yang keempat yaitu bahaya merokok. Membantu kegiatan rutin posyandu. Mengikuti kegiatan rutin posyandu dari Poskeskel dengan mengunjungi warga yang memiliki batita, balita, dan ibu hamil untuk men-screening dan mendata tumbuh kembang. Desa Bakti Negara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Baradatu. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Merapi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Setia Negara, sebelah barat dan timur berbatasan dengan Desa Tiuh Balak Pasar. Desa Bakti Negara ini tergolong desa yang cukup padat dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 3.000 jiwa yang tersebar di 4 dusun dan 20 RT. Sebagian besar penduduk di desa ini merupakan suku Jawa. Di desa ini juga terdapat berbagai macam agama, termasuk masyarakat yang memeluk kepercayaan setempat. Mata pencaharian di desa ini berasal dari pertanian dan juga perdagangan. Varietas tani unggul dari desa ini adalah jagung dan padi. Di Desa Bakti Negara ini, kami memiliki banyak kegiatan pengisi program kerja, tetapi yang utama merupakan bagian administrasi desa dan juga pada bidang pertanian. Pada bagian administrasi desa, kami melakukan program kerja monografi desa, yang mana tujuan dari program kerja ini yaitu untuk memperbaharui data kependudukan, sehingga data yang tersedia di desa lebih valid dan aktual. Hal ini akan membantu kegiatan administrasi desa menjadi lebih baik dan lebih menghemat waktu, sehingga proses administrasi desa akan semakin efektif dan juga efisien. Kemudian untuk program kerja pertanian, ini berupa penyuluhan dan konsultasi pertanian tentang sistem pertanian berkelanjutan atau pengolahan lahan. Untuk lebih menyadarkan para petani pentingnya mengolah lahan berkelanjutan sehingga lahan akan semakin produktif dan asri. Kegiatan penyuluhan ini diisi oleh PPL yang ada di Kabupaten Waikanan dengan peserta yang merupakan anggota dari Gapoktan Desa Bakti Negara. Dengan adanya penyuluhan ini, berbagai macam hal mengenai pertanian dapat disampaikan, mulai dari pengolahan lahan sampai dengan pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Oh bulan-bulan baka sampai kon paisa